8 Desember 2023 menjelang pergantian akhir tahun. Kami berdua, saya Cahya Dwi Utama dan saya Roso, penyuluh pajak KPP Pratama Bali Mangili Timur. ya. Masih aktif di sini kita, Mas, orang liburan. Oh, tentu saja Pak. Kita Pengabdian ya, terus pengabdian. Biarlah yang punya hak pensiun merayakan liburan. Pensiun apa? Sebentar-bentar mau pensiun nih. Yang punya hak cuti manfaatkan cutinya Tetap menikmati dari Iya. akhir tahun ini ya Pak ya. Kita nanti akan menemani kawan pajak semua Ya. yang lagi santai di rumah atau dalam perjalanan dari pekerjaannya atau yang lagi menuju tempat ini di mobil mungkin kan ya, lagi menuju tempat wisata atau pulang dari tempat wisata. Hati-hati di jalan ya Pak di ya. Jalan jangan lupa. Saja kami tetap akan menemani kawan pajak semua dalam setengah jam saja mungkin Pak ya. Ya, setengah jam ke depan. Bermanfaat. Iya, bermanfaat buat kawan pajak semua tentunya. Apa nih Mas yang mau kita Ya, apa nih anak ini sore-sore harusnya ada ngobrol kopi apa di dingin-dingin sini, ada begini. teh. Mana nih? Ini nggak ada kopi kita di sini. Aduh, Kopi ya. sama singkong goreng mungkin Pak ya. Apa Mas kira-kira yang mau kita bahas hari ini? Mungkin karena akhir tahun nih Pak, apa tema cocok di akhir tahun ini kira-kira? Yang pertama yang harus dipersiapkan kawan pajak mungkin masalah SPT tahunan Mas. Sudah di ujung-ujung ini kan, walaupun nanti pelaporannya sampai di untuk orang pribadi di sampai Maret, ya, lalu usaha dan sampai di akhir April. Enaknya kita yang mana Mas pilih? Yang agak rumit mungkin banyak. Karena mungkin kemarin rekan kita sudah membahas Pak untuk yang orang pribadi. Kita yang sedikit rumit, tapi kita mudah-mudahan bisa membawakan secara simpel ya. Kita bahas kawan pajak sore ini temanya adalah persiapan pelaporan SPT tahunan badan. Betul Mas. Untuk tahun mumpung masih di depan nih Mas ini ya kan persiapan. Oke. Supaya nanti kita tidak terlambat, tidak kelimpungan ya, kita siapkan dari sekarang. Mungkin nanti jika kawan pajak bisa ada kesempatan untuk liburan di awal tahun, bisa lebih santai lagi menikmati liburannya tanpa terkendala, tanpa diburu-buru waktu untuk melakukan SPT tahunan. Tanpa SPT tahunan badan. Untuk yang pertama mungkin Pak, sebelum kita melakukan pelaporan SPT tahunan badan, tentunya kita harus ada persiapan. Persiapannya ini apa dulu Pak? Secara umum Mas persiapannya paling kita ya seperti kemarin kalau memang ada yang sudah pernah kita review lagi, jelas harus memiliki EVIN kan? Badan ataupun orang harus punya EVIN dulu kan supaya bisa login ke DJP online. Sudah EVIN ya tentunya aplikasinya ya sudah disiapkan kan kalau nggak salah ya. Iya di DJP online. Kalau untuk laporan SPT tahunan itu di DJP online. Kalau untuk yang apa yang lain sudah nggak bisa yang e-filing itu. Iya betul sekali Pak, sudah tertutup. Oh iya berarti tinggal di DJP online ya. DJP online. Setelah itu mungkin persiapan lainnya persiapkan laporan keuangan persiapkan laporan keuangan ada satu neraca, satu lagi laba rugi. Jangan lupa tadi juga sudah mulai banyak tuh yang bertanya-tanya di helpdesk kita masalah laporan keuangan ini. Udah mulai ramai ya Pak ya? Udah mulai ramai tadi. Walaupun di akhir tahun kawan pajak. Alhamdulillah sudah mulai kan, sudah mulai apa namanya mereka nggak mau juga buru-buru kayak malam-malam mungkin belajar ya. Jadi kalau mau formatnya silahkan Bapak Ibu bisa diunggah aja di Google, banyak tuh laporan keuangan sederhana aja ada di situ, yang udah canggih juga ada di situ, banyak sekali juga sekarang formatnya, ikutin aja itu. Jangan lupa ya, tadi ada yang mau lapor tapi belum di tanda tangan dengan stempel untuk badan usaha kan. Wajib stempel basah ya, tanda tangan basah, stempel basah dan tanda tangan direktur. Iya, tanda tangan direktur. Jadi tadi pulang dulu
karena memang itu kan wajib ya, Ya. stempel itu. Jadi mereka pulang dulu, saya pesankan digosenkan aja, mereka takut. Kan nggak begitu jauh padahal ini, tapi mereka takut keamanan stempelnya. Alhamdulillah mereka ngerti masalah keamanan data juga, termasuk itu stempel itu nantinya kan. Jadi mereka ya besok lah Pak katanya. Apa bisa, oke kita terima. Lantas yang selanjutnya laporan keuangan FPI, mungkin kalau punya bukti potong nih, Ya, bukti potongnya potong siapkan dulu. siapkan, kumpulkan dulu bukti potong, dan tentunya sebelum mereka membentuk laporan keuangan mereka harus mengumpulkan faktur pajak keluaran juga kan. Oke, bagi yang pengusaha Kena pajak, bagi yang ini ya penjualan biasa ya, penjualan. Nanti juga selain faktur pajak keluaran mereka kan bisa dapat juga kan kalau dia ada pembelian kan faktur pajak masukan nanti sebagai laporan keuangan sebagai pembelian ya. Pembelian. Di pos HPP. Iya, betul, di pos HPP bisa masuk di situ. Lantas kita input di form yang bisa kita download dari DJP online, kita unduh, nanti bentuknya e-form dan harus disupport dengan perangkatnya yang laptop ya. Kalau dia di laptop atau di PC itu Windows 10 harus. Kalau Windows 10 di bawah Windows 10 biasanya nggak support. Tapi pengisiannya tetap bisa. Tetap bisa. Pada waktu pengirimannya yang iya, pajak dimanapun berada. Jadi kalau misalkan ada kendala karena belum support ya Windows di komputernya atau di laptopnya masih di bawah Windows 10, nanti bisa kita bantu kawan pajak semua untuk masalah pengirimannya ya, pengiriman informnya. Ada satu lagi juga Mas yang harus di ini PDF-nya ya kalau nggak salah. PDF-nya. Oh iya, harus PDF di starter terlebih dahulu ya. Ada Reader, ada Acrobat Reader, DC ya. Harus itu juga yang untuk mensupport isiannya nanti kan. Oke, sebelum kita bahas mungkin lebih mendalam lagi, jadi untuk kawan pajak yang ingin bertanya dipersilahkan di kolom komentar, silakan ketik pertanyaan di sana. Jika nanti kita sempat untuk menjawabnya, langsung jawab, atau jika tidak sempat nanti pada kesempatan berikutnya akan kita jawab. Oke, tadi sudah disebutkan ya langkah-langkahnya. Yang pertama, terus saya bisa kesimpulan. Di sini ada Evin dan digital online, laporan keuangan, data potong, dan selanjutnya terakhir adalah penginputannya di info. Kita gali lebih dalam lagi masalah Evin dan digital online. Nah, ini kan banyak kawan pajak itu mungkin selama ini sudah pernah meminta Evin. Bagi yang wajib pajak yang baru terdaftar di 2023, tentunya meminta terlebih dahulu yang pertama kalinya ya Evin. Nah, Evin ini apakah bisa kita memintanya tanpa datang ke kantor saat ini? Kalau untuk saat ini masih sudah nggak bisa lagi Mas, karena kan masa kahar kita sudah hilang. Karena Evin ini kan rahasia sebenarnya kan. Jadi harus yang bersangkutan benar-benar yang bersangkutan. Ya. Tapi kalau memang ini serasanya kalau tempo hari bisa di email kita ya, kpp.301pajak.go.id. Ya. Tapi kalau sekarang kayaknya sudah betul. Oke, berarti kawan pajak bisa datang langsung ke kantor pajak yang terdaftar atau yang terdekat untuk meminta kode Evin. Berikut juga mungkin sekalian konsultasi mungkin dipersiapkan juga nanti pada saat minta Evin itu gunanya untuk apa, nanti kita jelaskan, yaitu manfaat lainnya apa. Itu kan Evin itu kalau dia Evin nggak ada Evin nggak bisa masuk ke DJP online dia. Apalagi kalau dia nanti lupa password. Kita sarankan kepada teman-teman kawan pajak, terutama untuk yang orang pribadi atau badan juga. Kalau yang sering kita konsultasi ini masih banyak yang orang pribadi itu Mas. Ya. Kita sarankan yang paling gampang dia ingat untuk kata sandi di DJP online-nya. Kami sih, kalau saya sih sering
ya samain aja dengan alamat email mereka, Oh, nggak masalah, tapi ya bisa suatu saat dirubah karena kan ketemunya setahun sekali nih, kadang-kadang kadang orang lupa. kadang lupa. Justru setahun sekali itu Pak, ya. Iya, pas ini baru Lebih sering. aduh, Lebih sering lupa karena setahun sekali dibanding 1 bulan sekali. betul. Apalagi jadi sekarang yang masalah ini tadi Mas, mungkin yang lebih harus kita kembangkan lagi yang masalah data bukti potong tadi Mas. Oke. Bukti potong itu kan nanti manfaatnya untuk pengurang ya, kalau nggak Iya, salah ya di sebagai kredit sebagai pajak. kredit pajak. Nah itu kawan-kawan pajak semua harus benar-benar mengumpulkan itu walaupun di digitalnya sebenarnya ada, sebagai ini nanti kalau nanti ternyata di analisa sama teman-teman kita di Waskon itu tidak absah, bukti potongnya nanti bisa mengulangkan lagi malah ini ya tidak diakuin ya. Iya. Di ini juga kalau dia ada pengembalian ternyata bukti potongnya tidak sah, ya lebih kecil lagi ya, kurangin lagi, tidak dapat diakui juga Bagi yang memiliki bukti potong. dipotong. Bagi wajib pajak badan yang masih melaksanakan kewajiban PP 23, Iya. 0,5% dari omset yang tidak dipotong, tidak ada bukti potong, itu seperti apa? Ya, kalau dia tidak ada bukti potong berarti memang langsung terutang dengan ininya, dengan penjualan dia aja kan. Oke. Langsung Tinggal kita melaporkan saja. tinggal melaporkan saja. Apalagi kalau memang setiap udah tertib setiap bulan, setiap penjualan dia tahu di akhir bulan, kayak di Desember katakanlah di 31 Desember penjualan dia sampai dengan 31 Desember kan ketahuan tuh ya, setor langsung di bulan Januari udah tertib terus seperti itu kan, alhamdulillah berarti enak, dia tinggal laporkan aja final semua kan sudah. Kalau memang masih di batasan 4,8. Artinya kalau pajak pelaporan SPT tahunan itu tidak memberatkan bagi kita semua, sangat gampang sekali. Pelaporan SPT tahunan badan itu merupakan media untuk kita melaporkan omset kita, kemudian melaporkan pajak yang mungkin sudah kita lunasi, kita bayar. Dan juga yang terpenting adalah tadi apabila kita memiliki bukti potong, ini sebagai sarana untuk mengkreditkan. Bisa saja kondisi akhirnya justru malah lebih bayar. Iya, karena besar kreditnya kan daripada yang harusnya berutang. Alhamdulillah bisa kita kembalikan. Nah, kita baik ini kawan pajak ya. Jadi jangan ragu-ragu jika memang kondisi SPT tahunan kita justru bukti potongnya, nilai pajaknya yang telah dipotong itu lebih banyak, lebih besar dibanding PPh yang memang seharusnya terutang. Nah, bila kondisi demikian, maka status SPT kita menjadi lebih bayar dan nanti akan dikembalikan. Nggak usah takut apa kalau itu saya diperiksa nih, nanti saya digini, dijamin oleh dijamin. Pokoknya kalau di aturan kita per 30 hari ya, 30 hari. 30 hari itu harus sudah kembali. Sudah ada keputusan maksudnya. Iya. Keputusan nanti dikembalikan melalui mekanisme. Tapi itu paling lama ya. Paling lama. Bisa jadi paling cepat ya 1 hari mungkin Pak. Kalau memang nggak ada halangan, nggak ada apa, ngapain ditahan-tahannya nggak? Sekali. Kasihkan biar cash flow di sana kan berjalan. Bisa jadi ekonomi berputar lagi. Nah, itu maksud dari pemerintah kemarin memberikan insentif percepatan dari pengembalian pendahuluan itu sebenarnya sih supaya cash flow di sana di luaran ekonomi bergerak kan ya. Nah itu tadi kalau ada datanya Pak, ada kegiatan usahanya. Nah bagaimana bagi wajib pajak atau kawan pajak yang tidak memiliki atau belum memiliki kegiatan usaha di tahun 2023? Bagaimana laporan keuangan? Bagaimana SPT tahunannya yang akan kita isi? Ya. Jadi kalau dia belum memiliki kegiatan usaha, belum ada penjualan lah istilahnya ya. Jadi laporan keuangan tetap dibuat. Cuma dia kan paling isinya neraca. Neraca itu paling di kas sama di modal aja isinya. Atau dia bentuknya aset atau ada apalah di aktifanya itu ya. Yang penting modalnya tetap ada. Karena memang namanya perusahaan pasti ada asetnya. Ada aset, iya. Meskipun tidak ada kegiatan usaha, didirikan pasti sudah asetnya bisa jadi aset lancar, aset tetap kan. Kalau dia memang nggak ada aset tetap berarti di aset lancarnya aja kan. Di kas ya. Kas atau bank kan di modal aja. Dan untuk laba ruginya ya dibuat kosong aja. Buat kosong tapi akun-akunnya kita buat aja kosong.
tetap ditanda-tangan dan stempel Stempel. basah. Ya, tanda tangan basah, stempel basah oleh Jadi direktur. pada akhirnya kita scan ya Pak ya. Iya, Kita nanti harus upload. PDF. Nah, PDF tadi yang seperti yang tadi yang saya bilang harus dia yang PDF Acrobat Reader. Kalau kita tidak ada isinya nih laporan laba rugi, apa perlu kita wajib menyampaikan menambah dengan surat pernyataan? Surat pernyataan lebih bagus kalau Lebih bagus ya. Karena itu kan kalau di aturannya kita nggak ada sebenarnya, Iya, tapi tidak untuk memastikan kitanya aja kan harus ada surat pernyataan. Surat pernyataan tidak memiliki kegiatan usaha selama tahun yang bakal Tahun dilaporkan. Iya. Artinya, nah ini karena memang kita perlu tekankan lagi nih Pak, perlu kita ingatkan lagi karena banyak yang beredar di masyarakat itu bahwa ketika kita tidak memiliki kegiatan usaha itu tidak perlu lapor. Nah itu banyak sekali yang seperti itu. Iya. Tahu-tahu ada tagihan datang ke rumah kantor. Ini 1 juta nih, besar sekali ya kawan pajak yang lumayan 1 juta bisa. Itu denda sih Mas ya? Iya. Denda tidak lapor. Terbit denda tidak lapor. Karena memang yang dipahami selama ini bahwa ketika tidak ada kegiatan usaha itu tidak perlu lapor. Itu salah kan sebenarnya. Walaupun dia tidak ada kegiatan seperti yang tadi, tetap wajib dilaporkan. Dan kalau memang kedepannya tidak akan ada lagi kegiatan usaha, berarti kita lebih baik mengurus non efektif ya Pak. Efektif ya, kalau dia memang masih belum PKP dia langsung NE bisa. Tapi kalau dia udah PKP harus cabut dulu PKP-nya. Cabut PKP, selesai pencabutan PKP diproses selesai baru kita mengajukan NE non efektif. Lampirkan juga kopi surat keputusan pencabutan PKP tadi. Oke, berarti ketika sudah NE baru aman. Iya, baru aman. Tidak punya kewajiban untuk melapor. Tidak bakal ditagih kalau kita dilapor Pak. Nah, berarti kita bisa mengambil kesimpulan kawan pajak kita pastikan dulu nih status NPWP kita atau status wajib pajak kita itu aktif atau non efektif, baru kita bisa memastikan bahwa kita tidak perlu. Ya, kalau sudah non efektif baru mulai tadi pemahamannya sudah benar bahwa sudah tidak perlu atau tidak wajib lapor SPT tahunan lagi. Namun kalau status NPWP kita aktif, walaupun tidak ada kegiatan usaha, harus tetap lapor. Wajib. Ada satu Mas yang agak lucu, kadang-kadang kita pada saat di helpdesk ya Pak ya. Iya. Banyak sekali nih KKI-nya mahal. Seperti ini, Pak, usaha kami ini tidak ada kegiatan nih. Usaha kami tidak ada kegiatan. Tuh, kita tanya. Jadi Bapak kehidupannya dari mana? Bingung dia kan? Iya. Karena kan dia kita tanya juga, Bapak kerja di mana? Enggak kerja, dari inilah, dari hidup dari perusahaan. Perusahaan nggak ada kegiatan. Kok dia bisa masih ini ya? Punya kemampuan kalau lihat ininya kan, boys. Aksesorisnya kan nggak mungkin kalau dia nggak kerja kan. Itu juga sebenarnya tantangan buat kita juga. Kita harus gali potensinya itu ya. Jadi untuk orang-orang seperti itu harusnya dari mana sih mereka itu dapat penghasilan itu ya? Itulah data yang harus kita ini. Kadang-kadang kita agak kerjaan sebenarnya ya untuk mengatasi yang seperti itu kan. Ya itu bisa dilihat dari sisi kegiatan konsumsinya ya Pak. Iya. Tidak ada, melaporkan tidak ada, melaporkan tidak ada kegiatan. Sebenarnya dari mana sumbernya? Ya, kita lihat penampilan aja ya, dari aksesoris yang dipakai, dia datang ke sini seperti apa kan. Nah, agak aneh kan, kawan pajak sebenarnya kita bisa menarik sebab akibat dari berbagai macam cara. Maka dari itu tidak apa-apa, tidak masalah, jangan takut kalau ingin berkonsultasi tentang pajakan, tentang laporan keuangan, tentang SPT tahunan maksud saya. Silakan datang saja ke kantor, kita diskusikan sama-sama nih. Kita terbuka saja bersama kami dari tim penyuluh ya, tentunya di ruangan helpdesk kita sudah sediakan tempat yang nyaman nih. Terutama untuk kawan pajak mungkin yang sudah pernah datang ke kantor kami, ada sedikit promosi ya Pak ya. Sudah ada ruangan yang baru yang lebih nyaman lagi ya Pak ya. Lumayan keren nih sekarang, lebih nyaman dan lebih luas sepertinya. Silakan kalau sudah pernah kawan pajak sebelumnya sudah pernah datang,
Sekarang datang lagi datang ke sini. lagi mungkin Mulai Desember ini pasti agak bengong juga melihatnya. Wah, kita ada perubahan ya. dalam waktu singkat maksudnya. Bukan hanya di JP saja yang berreformasi, Iya. KPP kita juga bertransformasi dalam hal pelayanan. Tapi juga harus ada ininya juga dong, wajib pajaknya juga harus lebih patuh. Gitu. Dengan senang datang ke sini, bukan cuma senang datang ke sini lihat ruangannya. Tapi saya sudah dikasih ruang pelayanan yang seperti ini. Harus lebih ini lagi, lebih patuh lagi lah. Meningkat lagi. Oke, mudah-mudahan Pak dengan Insyaallah dari kami tentunya ya kami dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran ya Pak ya. Apabila jika pelayanan kami masih ada kurang, kami siap untuk meningkatkan pelayanan kami. Oke Pak, nah ini sedikit lagi Pak, karena mungkin kita tidak terasa sudah hampir jam 5 lebih setengah jam ya Pak ya. Artinya tadi kita sedikit lagi tinggal kita input laporan dari tadi di e-form gitu ya. E-form kita input semua sehingga pada proses akhir semua laporan keuangan tadi yang udah di scan kita jangan lupa di-upload, dimasukkan di dalam e-form tadi dan lalu terakhir dikirimkan. Jadi apabila ada kendala Windows-nya tadi masih di bawah 10 bisa nanti kita bantu datang ke sini atau dikirim lewat WA. Ada satu lagi Mas mungkin yang ini emailnya harus email yang ini ya. Oh iya betul. Jangan email pribadi untuk di perusahaan atau perusahaan untuk pribadi, nanti dia korup dia. Ada kode verifikasi yang dikirim ke email juga. Jadi komunikasinya apalagi kalau dia di rumah nih kan ngerjainnya internet, terutama jaringan harus stabil, ya emailnya juga. Iya jaringan stabil. Karena tadi ada yang bertanya lewat WA juga Pak, itu sudah benar langkah-langkahnya. Terakhir ternyata ketika memasukkan atau ingin mensubmit itu tidak bisa kode verifikasinya. Nanti kalau misalkan memang ada kendala masa kode verifikasi bisa menghubungi kita ya Pak ya, untuk menanyakan kode verifikasinya. Karena terkadang kode verifikasi yang muncul itu huruf I misalkan, tapi terinput huruf R. Nah, itu hati-hati juga mungkin ya. Sama O dengan 0. Oh iya, O dengan 0. Kadang kan hampir mirip-mirip tuh ya. Iya. Harus benar-benar ini. Oke, mungkin ada tambahan Mbak? Oke, mungkin tambahannya sedikit, lebih cepat, lebih bagus untuk pelaporan SPT tahunan, terutama kalau memang semuanya sudah dipersiapkan, segera aja lapor. Jangan menunggu akhir-akhir. Jangan menunggu server padat. Nah, server padat sekarang. Kalau dulu zaman dulu orangnya yang padat, ya kan? Muncul pantun nanti Pak. Jika tangan tidak bisa bersalaman dan waktu tidak bisa bertemu sebelum server padat, kan begitu Pak. Sebelum server padat, yaitu di tanggal 30 April ya, segera mungkin Anda bisa mempercepat pengisian laporan keuangannya dan pembuatan SPT tahunan lebih cepat, lebih baik. Baik, terima kasih atas perhatian kawan pajak dimanapun berada. Karena waktu jualah yang memisahkan kita, saya tutup dengan pantun Pak. Tahun baru ke Jakarta. Sampai ketemu di ID Live berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa kawan pajak semua. Sukses selalu. Oke Pak. Gak kerasa banget.